Kita ke sorotan lain, Saudara. Hari ini Edi Mulyadi dijadwalkan diperiksa terkait kasus ujaran kebencian Kalimantan di Barreskrim Polri. Edi Mulyadi dijadwalkan diperiksa oleh tim penyidik Barreskrim pada pukul 10 pagi tadi. Edi Mulyadi diperiksa sebagai saksi terkait pernyataannya soal ibu kota negara baru yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian. Dijadwalkan pada pukul 10 pagi, namun hingga Jumat siang Edi Mulyadi tidak tampak di Barreskrim Polri untuk menghadiri pemeriksaan perdananya. Tim kuasa hukum Edi Mulyadi yang datang ke Barreskrim meminta penyidik menunda pemeriksaan karena surat yang diterima Edi dinilai tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Beliau dipanggil ya, tepatnya jam 10. Nah kami, kebetulan Pak Edi Mulyadi tidak bisa hadir hari ini karena ada halangan. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri. Alasannya pertama, prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHP. Itu yang pertama. Nah ini kami mau memasukin surat ini dulu. Poin-poin yang dirasa tidak sesuai dengan ya, bagaimana, Bang? Minimal 3 hari, 22 hari. Jadi kan itu harus minimal 3 hari. Ini baru 2 hari sudah ada pemanggilan. Artinya itu sudah tidak sesuai dengan KUHP. Nah kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan itu. Hingga hari Kamis, penyidik Barreskrim Mabes Polri telah memeriksa 30 orang saksi dan 8 saksi ahli atas kasus ujaran kebencian yang melibatkan Edi Mulyadi. Sebelumnya pada Rabu kemarin, status perkara ujaran kebencian yang dilakukan Edi Mulyadi sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidikan Barreskrim Polri terkait dengan kasus ujaran kebencian Saudara EM. Tanggal 27 Januari 2022, hari Kamis, ada penambahan jumlah saksi. Yang total keseluruhan sampai hari ini telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 30 orang saksi dan 8 saksi ahli. Di totalnya ada 38 orang saksi. Menanggapi tidak hadirnya Edi Mulyadi dalam pemeriksaan perdananya di Barreskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian, juru bicara Aliansi Borneo Bersatu Rahmat Nasution meminta Edi segera memenuhi panggilan polisi bertanggung jawab secara hukum. Polisi diminta menjemput paksa Edi yang tidak hadir dalam pemeriksaan. Jangan berkilah, jangan berdalih dengan hal-hal yang formalitas. Penuhi panggilan hukum, pertanggungjawabkan secara hukum, dan kami meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk secara tegas apabila memang tidak dipanggil secara resmi, tidak hadir sesuai dengan prosedur, dapat dijemput paksa. Informasi lebih lengkap soal penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Edi Mulyadi, kita akan sapa jurnalis Kompas TV ada Tifal Solesa dari Barreskrim Mabes Polri. Tifal, Edi Mulyadi tidak hadir di pemeriksaan hari ini. Apakah penyidik sudah menjadwalkan ulang pemeriksaan? Akan segera dijadwalkan pemeriksaan ulang dan akan segera pula melayangkan surat panggilan kedua terhadap Edi Mulyadi untuk kasus dugaan ujaran kebencian. Hari ini seperti yang diketahui bahwa Edi absen dengan salah satu alasannya terkait dengan prosedur pemanggilan yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, selain itu kalau saya cermati juga pernyataan dari kuasa hukum dari Edi Mulyadi yakni Herman Kadir, sebetulnya ada satu alasan lain yang membuat dari pihak kuasa hukum sendiri menyaksikan proses hukum ini. Satu alasan tersebut antara lain Edi merasa diperlakukan tidak adil atas kasus ini. Dijabarkan lebih lanjut oleh Herman dalam pertemuan dengan awak media sebelum ia menghadap kepada penyidik kira-kira jelang siang tadi begitu, bahwa kasus ini sebetulnya kalau dicermati dari video katanya begitu tidak sama sekali Edi menyebut satu daerah atau satu ras, satu kelompok golongan tertentu yang ujung-ujungnya berujung pada ujaran kebencian. Ia tidak menanggapi hal seperti itu, dan kuasa hukum Edi Mulyadi dalam hal ini Herman Kadir juga menambahkan bahwa ia menduga ada provokator yang membuat akhirnya kemarahan publik terutama warga
Kalimantan ini mencuat gara-gara pernyataan dari Edi yang viral di media sosial tersebut, sehingga Herman meminta kepada otoritas dalam hal ini penegak hukum juga mengusut siapa provokator yang akhirnya membuat video tersebut viral dan akhirnya memantik kemarahan publik, terutama warga yang berada di kawasan Kalimantan begitu terkait dengan perbincangannya ataupun juga obrolannya terkait dengan pemindahan ibu kota negara atau IKN ini. Nah, bagaimana untuk pemeriksaan selanjutnya? Tentu ini akan kita tunggu bersama sejauh apa prosesnya. Tapi yang bisa dipastikan di sini bahwa Barreskrim Polri akan segera melayangkan surat panggilan kedua kepada Edi Mulyadi untuk diperiksa dalam kasus ini. Ibrahim. Tifal, seluruh laporan di daerah soal Edi Mulyadi kini ditangani oleh Barreskrim. Apakah hari ini juga ada pemeriksaan saksi terkait ujaran kebencian Edi Mulyadi? Sejauh ini informasi yang kami terima dari saya dan juga teman-teman media yang kami ketahui sampai dengan saat ini bahwa fokus pemeriksaan hari ini dari pihak kepolisian atau dari pihak penyidik masih kepada Edi Mulyadi begitu. Tapi untuk sejauh ini dari prosesnya sampai dengan akhirnya tahap kasus ini masuk ke dalam tahap penyidikan begitu, total sudah ada 38 saksi yang diperiksa. Kalau dari rincian dari pihak kepolisian dalam hal ini dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebutkan bahwa total 38 ini rinciannya ada 30 saksi umum atau saksi fakta ditambah dengan 8 saksi ahli. Saksi ahli ini terdiri dari saksi yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE, lalu juga saksi ahli pidana, lalu juga ahli bahasa dan juga ahli sosiologi. Dan dari kasus ini sebetulnya bermula dari laporan warga di beberapa tempat atau dalam hal ini 3 Polda, dalam hal ini dari Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Barat dan juga Polda Sulawesi Utara. Itu pun belum ditambah lagi dengan 18 pernyataan sikap dan 16 pengaduan dari elemen masyarakat. Karena sudah banyak laporan, karena sudah banyak pengaduan yang disampaikan masyarakat di beberapa markas kepolisian di beberapa daerah begitu, maka akhirnya pengusutan kasus ini dilimpahkan kepada pihak Barreskrim Mabes Polri. Nah, dugaan pelanggaran terhadap Edi atas kasus ini ada beberapa pasal yang disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penyebaran berita bohong, lalu pasal 156 KUHP tentang tindakan kebencian atau permusuhan individu dan antar golongan atau SARA, serta pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang penghinaan atau ujaran kebencian. Lebih lanjut soal bagaimana perkembangan kasus ini, tentu ini akan saya tunggu juga, mengingat beberapa saat lalu kalau merujuk pada kabar terakhir dari pihak Karopenmas, Brigjen Ahmad Ramadan akan menyampaikan keterangan pers kepada awak media beberapa saat lagi. Ibrahim. Baik, Tifal, jadi saat ini belum ada soal tanggapan polisi keberatan dari kuasa hukum Edi yang tadi ada 2 poin yang Anda singgung, Tifal. Sejauh ini belum, tapi sikap yang dikeluarkan polisi adalah akan segera melayangkan surat panggilan kedua terhadap Edi Mulyadi untuk bisa korporatif untuk bisa memenuhi panggilan ini untuk diperiksa lebih lanjut, karena status ini sudah masuk penyidikan. SPDP dari pihak kepolisian juga sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung, sehingga ini harus segera dituntaskan sesegera mungkin dan diminta dari Edi untuk kooperatif atas hal ini. Ibrahim. Tifal, kami ingin konfirmasi terakhir, apakah sudah ada info resmi soal kapan surat pemanggilan akan dilayangkan kepada Edi Mulyadi, Tifal, pekan ini kah? Kalau untuk pemanggilan sendiri, kalau kita merujuk dari peraturannya sendiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa untuk pemeriksaan saat dari pihak terperiksa ataupun juga saksi ini tidak bisa memenuhi panggilan begitu, maka kemudian akan dilakukan pemanggilan layangan kedua. Kalaupun tidak dilakukan pemeriksaan pada hari ini, maka akan diperiksa pada pekan depan. Mungkin di jadwal yang sama atau mungkin jarak waktunya akan berdekatan lagi dengan waktu pemeriksaan panggilan kedua. Tapi ini sekali lagi masih butuh konfirmasi lebih lanjut dari pihak kepolisian sendiri kapan waktu pemeriksaan ini akan dilakukan terhadap Edi Mulyadi untuk panggilan kedua atas dugaan kasus ujaran kebencian ini, Ibrahim. Baik, terima kasih Tifal Solesa untuk laporan Anda langsung dari Barreskrim Mabes Polri.